Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifdana Valita Putri dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, program studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelvia Firnanda dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, program studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nail Fauzia dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesa Trirania dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, program studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Kurniasna ini dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pembangunan bukan hanya soal pada infrastruktur, akan tetapi pembangunan manusia diperlukan. Pembangunan manusia ini adalah pembangunan pola hidup untuk menjaga kualitas kawasan permukiman agar terhindar dari kekumuhan. Kebersihan lingkungan tempat tinggal di pemukiman kumuh termasuk salah satu penyebab kekerdilan pada anak. Masyarakat harus secara detail dan mengetahui akan bahaya stunting. Untuk saat ini, menurutnya, sebagian masyarakat Indonesia belum mendapatkan edukasi tentang bahaya stunting. Dalam hal ini, yang paling penting adalah komitmen pemerintah di bidang kesehatan untuk memecahkan stunting. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak, pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stunting. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, di antaranya praktik pengasuhan gizi yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting, salah satunya adalah tingkat pendidikan dan status gizi. Tingkat pendidikan merupakan sesuatu yang dapat membawa seseorang untuk memiliki ataupun meraih wawasan dan pengetahuan seluas-luasnya. Orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi akan memiliki wawasan dan pengetahuannya lebih luas jika dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Status gizi, di mana perbaikan gizi dan kesehatan ibu hamil sangat terkait dengan tingkat pendidikan, pengetahuan serta sikap dalam pemenuhan kebutuhan saat gizi selama hamil. Pengetahuannya tidak dapat memadai dan praktik yang tidak tepat merupakan hambatan terhadap peningkatan gizi. Untuk menghadapi stunting, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Lewat belet ini, pemerintah menargetkan dapat menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Penanggulangan masalah stunting harus dimulai dari sebelum anak dilahirkan dan bahkan sejak remaja untuk dapat memutus rantai stunting dalam siklus kehidupan. Namun demikian, seringkali perempuan tidak mengetahui kapan pastinya akan terjadinya kehamilan. Maka, persiapan kehamilan terutama tentang pemenuhan gizi perlu diketahui dan dilakukan sejak masa persiapan atau sebelum kehamilan sehingga pencegahan kejadian stunting dapat dilakukan lebih optimal. Mbak, saya takut dengan stunting.
Bagaimana ya? Mari sini duduk dulu, biar saya jelaskan. Bentuk pencegahan stunting. 1. Pemeriksaan kehamilan rutin. Kegiatan untuk mencegah stunting dapat diawali dengan rutin pemeriksaan kandungan ke dokter. Ibu hamil sebaiknya melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur hingga 1000 hari pertama, yaitu sejak bayi berada dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Dengan begitu adanya, masalah yang ditemukan pada kurun waktu tersebut bisa segera ditangani, sehingga kesehatan si kecil terjaga dan terhindar dari stunting. Memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil tidak hanya pada bayi, pencegahan stunting harus dimulai dari pemeriksaan nutrisi yang cukup untuk calon bayi. Lalu kita akan memberikan ASI eksklusif, di mana pemberian ASI ini merupakan salah satu cara mencegah stunting, di mana diberikan selama 6 bulan pertama untuk mengurangi resiko anak terkena infeksi saluran pencernaan. Lalu kita harus menciptakan lingkungan yang bersih, sehingga dengan itu kita dapat melakukan pencegahan stunting. Selanjutnya kita bisa melihat konsisten memantau tumbuh kembang anak. Dengan cara pencegahan stunting juga harus dilakukan dengan konsisten untuk memantau tumbuh kembang anak. Lalu kita masuk ke pemberian imunisasi lengkap. Bukan uang dan tahta, namun kesehatanlah yang menjadi aset tak ternilai agar kamu tetap bisa menikmati hidup sampai tua. Mengapa saat ini aku masih sadar akan gizi? Karena aku tahu bahwa kesehatan akan sangat begitu berharga ketika aku kehilangannya.